Baik, saya akan mempresentasikan proposal bisnis kuliner yang telah saya susun dengan nama Nyonya Endang atau bisa kita sebut Nendang. Nah, ini merupakan jajan pasar yang naik kelas, jadi camilan tradisional dengan sentuhan modern dan rasa yang nendang. Oke, tentang Nendang. Jadi untuk visi yang kita propose adalah menjadi brand camilan lokal modern paling dicintai anak muda Indonesia dengan misi mengangkat jajan pasar tradisional dengan packaging kekinian, rasa otentik, dan pengalaman beli yang menyenangkan. Konsep bisnisnya, produksi camilan pasar dengan resep tradisional, packaging modern dan instagramable, penjualan melalui via online seperti GoFood, IG, dan TikTok Shop. Lalu juga kita ada offline yang nantinya adalah rumah produksi yang bisa didatangin oleh para pemesan. Lalu sistemnya adalah pre-order dan catering. Nah, kenapa jajan pasar? Karena tren nostalgia dan back to roots di kalangan Gen Z dan milenial sedang naik daun. Lalu untuk pasar camilan lokal belum banyak yang tampil dengan branding modern dan kekinian, biaya produksi rendah sehingga margin keuntungan tinggi. Potensi viral di TikTok dan Instagram karena nilai estetika dan nostalgia yang kuat, lalu bisa dijalankan dari rumah sehingga modal awal akan lebih terjangkau. Nah, untuk produk unggulan kita ada 8 produk yang terdiri dari tradisional dan modern twist. Untuk tradisionalnya kita ada di sentiling, sosis solo, risol, kroket, dan klepon. Sedangkan untuk modern twistnya kita ada brownies lokal, roti pisang, dan donat tendang. Nah, untuk target pasar dan analisisnya, target pasar yang kita sasar nantinya adalah milenial dan Gen Z di umur 17-35 tahun yang suka konten food estetik, nostalgia jajan masa kecil, dan aktif di media sosial. Sedangkan untuk pekerja kantoran di umur 25-40 tahun, yaitu bagi kantor-kantor yang mungkin memerlukan camilan untuk rapat, arisan, atau snack box acara kantor serta berbagai event kantor, kami dapat menyediakan. Nah, lalu untuk pasar event dan catering ini untuk semua usia. Jadi ketika ada event seperti pernikahan, ulang tahun, arisan, atau gathering, dari yang saya lihat itu jajan pasar selalu jadi pilihan. Nah, untuk analisis yang saya lakukan, saya telah mendapatkan dari berbagai artikel yang dimana mereka juga menyantumkan analisis atau penelitian yang mereka lakukan seperti di Statista dan Jakpat. Dari Statista di tahun 2023 untuk pasar snack food Indonesia itu ada di angka 63 triliun. Kemudian 43% Gen Z pilih martabak sebagai camilan favorit. Lalu gross merchandise value atau GMV dari TikTok Shop di Indonesia tahun 2024 itu mencapai 6,2 miliar USD. Lalu 41% Gen Z pilih jajanan lokal saat order online. Nah, untuk rencana keuangan yang telah kita susun adalah dengan modal awal home base, jadi kita tidak ada sewa tempat, kita langsung di rumah produksi di rumah sendiri, yakni dengan modal peralatan masak dan dapur, bahan senilai 5 juta, bahan baku awal 1 bulan 3 juta, lalu packaging dan branding 2,5 juta, promosi dan iklan digital 1,5 juta, dan cadangan operasional 1,5 juta. Jadi total modal yang kita perlukan adalah 13,5 juta. Nah, untuk proyeksi operasional per bulan, jadi kita akan memproyeksikan dalam 1 minggu kita ada 3 hari produksi. Jadi dalam 1 bulan akan ada 12 hari, 12 kali produksi dengan target pieces per harinya adalah 75 pieces dan harga rata-rata piecesnya di angka 5.500. Sehingga omset kotor per bulannya akan kita dapatkan Rp4.950.000. Untuk bahan baku sesuai dengan HPP yakni 40%, jadi akan muncul di angka 1.980.000 rata-rata itu ya, kurang lebih di angka itu. Lalu untuk operasional lain seperti packaging, gas, listrik, dan promo di angka Rp847.000, sehingga laba bersih per bulannya akan menjadi Rp2.123.000. Dengan HPP yang tadi ya saya katakan, yakni HPP di angka 40% rata-rata, jadi margin kotor yang akan kita dapatkan di angka 55-60%. Dan dari situ kita dapat mensimpulkan bahwa BEP bisa kita capai pada bulan ke-7.
Nah, untuk strategi pemasarannya, kita akan menggunakan aplikasi media sosial seperti TikTok dan Instagram konten. Jadi kita membuat konten proses pembuatan, behind the scenes dapur, dan unboxing produknya. Target 800 follower dalam 2 bulan pertama dengan konten nostalgia jajan pasar yang sangat viral di FYP. Jadi kita akan membuat konten-konten yang viral, yang sebelumnya sudah viral, jadi kita bisa menggunakan produk kita di dalam konten tersebut gitu. Jadi kita mereferensikan konten kita ke hal-hal yang sudah viral, atau mungkin kita juga bisa membuat suatu konten fresh, kreatif, baru gitu. Lalu multi platform online store, jadi kita akan buka di GoFood, GrabFood, TikTok Shop, dan Shopee Food. Kita bisa memberikan promo free ongkir dan bundling paket hemat untuk order perdana di setiap platform. Jadi itu akan menarik pemesan ya. Itu juga bisa kita jadikan untuk konten gitu, untuk menarik pasar. Lalu paket snack box dan pre-order, jadi snack box isi 5-8 pieces untuk arisan, meeting, dan event. Sistem pre-order 1 hari sebelumnya agar produksi fresh dan tidak ada waste atau mungkin basi sebelum dikonsumsi gitu. Nah, kemudian kita juga ada kolaborasi dan word of mouth, jadi di saat tertentu nanti kita akan bekerja sama dengan food blogger lokal dan micro influencer, dan kita juga bisa memberikan program referral, jadi membagikan kode promo dan menggunakan kode referral tersebut pemesan akan mendapatkan diskon 15% gitu untuk pembeli baru. Nah, untuk timelinenya kira-kira kita akan seperti ini, yakni di bulan 1 sampai dengan 2 itu soft launch dan bangun audience. Lalu bulan ketiga sampai 5 kita akan growth dan partnership dengan food blogger tadi. Lalu di bulan 6 sampai 12 kita akan ekspansi dan meningkatkan produksi catering menjadi lebih besar. Nah, sekian untuk presentasi proposal bisnis yang saya susun. Terima kasih.